Terdepan mengabarkan. Terdepan mengabarkan. Yaitu seorang terapis iridologi, Mas Muhammad Arif. Halo Mas Arif. Halo Val. Terima kasih loh sudah bergabung bersama kami. Hari ini kita akan berbincang mengenai profesi unik. Nah, tadi kan kita sudah sempat menyampaikan bahwa Mas Arif ini adalah profesinya seorang terapis iridologi. Ya. Apa sih itu Mas yang dimaksud dengan terapis iridologi? Ya, jadi iridologi merupakan media diagnosa alternatif yang melakukan diagnosa dengan media iris mata. Iris mata. Betul. Itu berarti dia harus... Jadi iris mata manusia bisa menjadi jendela kesehatan tubuh kita. Jadi organ tubuh kita normal atau terjadi penurunan itu bisa terefleksi di iris mata kita. Oh, jadi dengan melihat iris mata tadi kita bisa melihat apa yang sudah kita alami saat ini, kondisi tubuhnya seperti apa dan mungkin bagaimana ke depannya begitu, kondisi Betul, Pak. kesehatannya. Wow, Betul sekali. itu unik juga ya. Berarti kan kadang-kadang orang biasanya kalau sakit dia akan langsung ke dokter dan itu biasanya sudah merasakan tanda-tanda ataupun Iya, sudah terdeteksi ada sesuatu yang tidak baik di tubuhnya. Nah, kalau ini dengan melihat iridologi dia sudah bisa melihat. Iya, jadi bahkan iridologi bisa seperti meramal. Jadi walaupun kita belum merasakan terjadi penurunan di organ kita, Ya. di iris kita itu sudah fleksi, sudah terjadi perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk itulah yang dipelajari di ilmu iridologi. Oh, sama tidak ini cara mempelajari iridologi ini dengan ilmu kedokteran yang biasa? Sama, sebenarnya metodenya sama. Jadi kita penemu iridolog awal juga para dokter-dokter juga yang dia melihat ternyata ada namanya jaringan suprachiasmatik, Ya. yaitu penghubung antara saraf otak menuju ke organ tubuh kita yang ada di persilangan saraf mata kita. Nah, mereka menemukan ternyata ketika terjadi penurunan pada organ tubuh, di iris matanya terjadi perubahan. Nah, perubahan itulah yang dipelajari di ilmu iridologi. Jadi menarik juga ya. Tapi berarti profesi ini mirip-mirip juga dengan dokter, tapi agak berbeda mungkin karena dia fokus pada iris mata tadi ya, Mas. Betul, Kita sambil betul. jalan. Nah, kalau begitu apa yang membuat Mas memilih profesi ini? Iya, awalnya kita adalah programming, Bu. Jadi kita create program iridologi. Ternyata setelah kita coba perkenalkan ke teman-teman iridolog, mereka sangat antusias merespon apa yang kita create gitu. Oh, jadi ada alat atau sistem baru yang Betul, diciptakan oleh betul, timnya Mas Arif betul. dari Jadi kita itu. kita bikin hardware maupun softwarenya tentang computerized iridology analysis ini. Dan bahkan sudah banyak diterima juga di beberapa negara di luar. Kita udah kirim ke Malaysia, ke Hong Kong, bahkan beberapa sudah waktu yang lalu kita kirim ke banyak Amerika juga yang sudah menggunakan sistem iridologi ini ya. Penemuan dari kita cukup banyak bisa diterima oleh teman-teman iridolog di seluruh dunia. Sebenarnya penyakit apa saja yang bisa terdeteksi dengan melihat iris mata tadi? Jadi hampir semua organ tubuh itu bisa terefleksikan di iris mata kita, terutama organ-organ penting ya seperti paru-paru, jantung dan segala macamnya. Bahkan sampai kondisi stres itu bisa terrefleksi di iris mata kita. Oh, kalau stres juga bisa terlihat. Betul. Akurasinya, Mas? Akurasinya sangat cukup bagus, bisa sampai 70%. Wow, 70%. Lalu kemudian tindak lanjut dari hasil yang dilihat dari iris mata tadi, apa kemudian kita follow up ke dokter atau bisa ditindaklanjuti langsung oleh terapis? Iya, bisa. Jadi program kita itu kita gabungkan dengan beberapa terapi-terapi, metode-metode terapi yang lain. Jadi selain diagnosa iridologi, nanti di program itu juga langsung di-link otomatis ke terapi refleksi tangan, refleksi kaki, refleksi telinga, ke bekam. Jadi langsung keluar terapinya juga di samping diagnosanya. Jadi ini kesimpulannya adalah salah satu cara menanggulangi atau menyehatkan kembali tubuh dengan cara alternatif gitu ya. Jadi tidak serta-merta harus ke dokter tapi bisa tindak lanjuti sendiri dengan terapi tersendiri. Ya, menarik sekali ini. Nah, pastinya ingin tahu dong bagaimana caranya sebenarnya melihat mendeteksi penyakit tadi dengan iris mata harus diperagakan nanti ya Mas Arif ya. Tapi di segmen berikutnya karena kita harus menyapa juga narasumber kita yang lain. Saat ini sudah bersama Irwan. Kalau pemirsa
kita bisa melihat sudah ada Ibu Ilin Rahman, seorang konsultan SDM. Nah, karena kita tadi bicara soal profesi unik, nah kita akan menggali lebih jauh lagi mengenai sebenarnya profesi seperti apa yang tepat untuk diri kita dan kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkannya sehingga kita bisa mengawali awal tahun baru ini dengan lebih produktif lagi. Tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi. Kita ke sana ya, Mas. Yes. Kayaknya langsung stres, doi. Deg-degan ya. Oke, Mas Arief, gimana tadi hasil dari Angga ini? Setelah dilihat hasil dari mata Hasil kita bisa radiologinya. peragakan Pak softwarenya. ya. Ya, jadi setelah kita ambil mengcapture iris Ya. mata, kita tinggal melakukan proses diagnosa. Di sini kita pilih mana yang terbaik dari pengambilan tadi. Kita bisa Oke. perjelas gambarnya seperti ini. Nah, ini kita samakan ukuran iris dengan ukuran lingkaran putih yang di luar. Ya. Kemudian kita geser seperti ini. Kemudian pupilnya kita samakan juga dengan Ya. ukuran garisnya seperti ini. Kemudian klik proses diagnosa. Mas Arief, kalau dilihat secara kasat mata aja kira-kira bisa nggak ini? Ya, kalau kasat mata bisa, cuman harus pakai pencahayaan khusus. Oh gitu ya. Ya. Ya, seperti ini. Jadi Iya. dia langsung keluar ada masalah seperti ini. Oh, langsung tertulis itu lihat kita di sini lihat tangan dan kakinya itu tadi gambarnya bisa memperlihatkan dia kondisi tangan dan kakinya seperti apa. Iya, jadi ini yang saya maksudkan dengan diagnosa iridologi kita gabungkan dengan terapi. Ini yang kita gabungkan di sini adalah terapi refleksi tangan dan kaki. Oh. Jadi umpama ya di sini terjadi gangguan organ pencernaan sepertinya Bapak. Kemudian terjadi penurunan juga di fungsi organ pernafasan, Pak. Ya, nah ini ada beberapa hal yang lain juga. Nanti kita bisa print. Nah, ini keluar yang areal-areal merah ini Itu adalah artinya apa, areal-areal yang harus kita lakukan Terapi. iya, kita Terapinya terapi berupa refleksi. apa? Dipijit Iya, atau kita bisa lakukan pemijatan sendiri. Jadi nanti Oh. pasien akan mendapatkan hasil print out. Oke. Jadi mereka di rumah Oke. bisa ada ya Mas ya bukti empiris tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadila Supari mengatakan harus ada bukti empiris sehingga akhirnya ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi di Indonesia. Jadi iridologi itu di Kanada ada Institute of Iridology, di Amerika juga ada, Oke. di Jerman sudah ada, bahkan di Malaysia saya dengar juga lagi dikembangkan Institute of Iridology juga. Iya. Jadi ilmu iridologi sebenarnya sudah lama dikembangkan di Jerman, makanya dikenal Bernard Jensen Charts itu adalah salah satu bagian dari ilmu iridologi. Oh, Jadi oke. sudah sangat dikenal di luar. Mungkin sangat di dikenal. Indonesia yang harus lebih Betul. Jadi bisa kita di lagi. sini sebenarnya kita awalnya adalah mengembangkan software. Pengembangan software ternyata software itu banyak diminati. Mm. Nah, dan kita juga jadi praktisi juga di ilmu iridologinya. Oke. Oke. Ya, ini hasil dari Angga, salah satu teman dari TV One ya. Iya, baik. Hasilnya nah, seperti mungkin ini. Mas Arief duduk sini bisa saya sana gabung Silakan, sama silakan. Irwan. Iya. Nah, Silakan. mungkin bisa ditunjukin ke kamera. Ini hasil dari Angga yang tadi ya. Ini sekali lagi kesimpulannya mengenai hasil diagnosa Angga ini seperti apa tadi, Mas Iya, Arief? Pak. Maaf. Iya, ini di sini secara jadi ini berdasar teori-teori baku yang berlaku di dunia internasional ya. Jadi kita pakai metode Bernard Jensen Charts. Jadi berdasarkan charts Bernard Jensen yang dikembangkan di Jerman. Nah, ini di Mas yang tadi kita periksa terjadi penurunan di fungsi organ pencernaan dan di fungsi organ pernafasan. Nah, di sini kita link juga ke beberapa terapi. Sini ada terapi jusnya juga, dan Terapi ini apa, ada Mas? terapi Jus Jus. Jadi jus. maksudnya minum jus. Betul, Minum jus. jusnya apa yang cocok. Kemudian kita juga link ke secara otomatis ke terapi refleksi tangan dan kaki. Ada juga terapi refleksi telinga dan bekam. Cuman ini yang kita print kebetulan yang terapi refleksi tangan dan kaki saja. Ini sebenarnya hanya mata kiri saja. Seharusnya yang kita diagnosa adalah kedua mata. Kedua karena mata. keterbatasan Oh. waktu ya. Nah, ini seperti ini kita juga udah bikin versi bahasa Inggris yang untuk kita kirim ke Amerika, kita buat yang versi bahasa Inggrisnya untuk programnya. Oke. Wow. Jadi dari sebuah iris mata bisa terkait dengan segala titik yang dalam tubuh kita ya Betul. berarti ya. Karena ada Penurunan mungkin fungsi organ. kalau secara medis itu penjelasannya karena ada saraf-saraf yang berhubungan Betul. dengan Jadi Iya. alat tubuh yang namanya jaringan suprachiasmatik itu. Jadi yang terhubung dari otak
ke persilangan saraf mata. Ah. Oke. Para ahli-ahli iridologi di barat menemukan ketika terjadi perubahan pada organ tubuh, ternyata iris matanya ikut berubah juga. Oke. Nah, perubahan di iris itulah yang dipelajari di ilmu iridologi. Kalau yang orangnya mungkin sudah pakai kacamata gitu, Iya. sehingga akhirnya mungkin terpengaruh dari sistem penglihatannya, atau mungkin orang yang Artinya mengalami mungkin rabun matanya, gitu, ya matanya agak misalnya. bermasalah gitu ya. Itu bisa terdeteksi tidak terpengaruh. nggak? Tidak terpengaruh, tetap bisa Karena dilihat. kalau penglihatan kan di pupil, bukan di iris. Oke, jadi tetap Kelihatan di bisa ya. pupil. Jadi alat kita juga bisa deteksi katarak segala macam seperti itu. Cuman kalau dia pakai kontak lens yang color terutama itu harus dilepas dulu. Apakah bisa. semua penyakit bisa dideteksi dari iris mata itu? Atau ada beberapa penyakit yang nggak bisa Ya, dideteksi? jadi sekali lagi kita tidak mendeteksi penyakit, Pak. Kita Oke, hanya jadi- melihat fungsi organ tubuh Ya, fungsi saja. organ tubuh. Jadi organ tubuh mana yang masih normal, mana yang sudah terjadi penurunan di sini. Oke, Seperti itu. oke, wow. Jadi saya juga pengen tahu kira-kira kondisi tubuh saya seperti apa ya? Nanti ya. Karena kita akan tanya dulu ke Bu Ilin nih, lihat dari Iya. dua-duanya, grafologis, kemudian ada terapis iridologi. Dua-duanya sebenarnya kan profesi yang unik ya. Tidak semua orang bisa, karena mereka mungkin harus butuh waktu untuk bisa belajar mengenai ilmu ini. Apakah profesi seperti ini juga akan terus berkembang gitu ke depannya? Menurut saya profesi seperti ini sebetulnya mungkin dasarnya tuh ancient sekali, purbakala sekali, tetapi kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga akhirnya sangat aplikatif seperti sekarang. Tetapi untuk diterima oleh para pemakainya itu tentunya membutuhkan waktu. Tapi saya rasa semua ilmu itu selalu membutuhkan pembuktian. Bahkan ada filsuf yang dibunuh dulu baru kemudian diakui kebenarannya. Mas Arief ekspertnya, aku akan dibunuh, tidak ya? Mudah-mudahan. Jadi go ahead menurut saya ya. Makanya Memang gitu perlu banget, bangun. Mas. Bukan kalau Gitu grafologi langsung. saya rasa sudah diakui ya sebagai. Tapi Kita ada riset, sebagian belum loh Bu. Oh ya. Ada beberapa dari Fakultas Psikologi ada yang belum mengakui. Cuma memang semakin hari memang semakin Value added sendiri untuk diri kita sendiri. Ya. Iya. Baik. Oke, mungkin Mas Arief kalau misalnya ada teman-teman pemirsa TV One yang ingin tahu informasi mengenai iridiologis ini bisa kontak kemana atau ada websitenya? Ada websitenya, di iridologi.com juga ada di Iridologi.com. Iridologi.com. Spellingnya mungkin iridiologi atau iridologi biasa. Iridologi biasa pakai Y belakangnya terakhirnya. iri hati lah. Iya makanya. Katakan Harus dijelaskan. Iridologi.com lagi ntar yang ketulis ya. Oke, kalau Mbak Iridologi.com. Cinta kira-kira kalau yang pengen belajar mengenai grafologis, saya pengen belajar banget nih. Ayo belajar dari buku. Saya ada 2 buku. Oh iya, bukunya. Ya, jadi Iya, dari ini buku dia bisa. Biasanya juga ada seminar-seminar workshop. Kalau memang mau lebih jelas juga ada salah satu teman Ya. saya di Bandung, Dr. Sapta juga buat salah satu kursus di Ya. Bandung. Di Jakarta juga banyak. Jadi silakan monggo. Nanti kalau memang perlu nanti rencananya juga saya mau buka tapi kita tunggu tanggal mainnya. Waduh, kita tunggu tanggal mainnya. Keren juga nih promosinya. Oke, baik. terima- Sekali lagi terima kasih Ibu Ellen, Mbak Cinta, Mas Arief sudah hadir di Coffee Break pagi hari ini ya. Walaupun sekarang udah mulai hujan deras nih ya di sini ya. Ya. Baiklah, Valerina, kita harus pamit. Iya, betul. Terima Betul. kasih juga pemirsa sudah bergabung bersama kami dari mulai jam 10 tadi Ya. sampai dengan jam 11 ini. Ya. Besok Coffee Break masih akan kembali pada jam yang sama. Jam 10 juga. Jam 10 juga. Temanya pasti juga tetap menarik Pasti karena menarik. ini ada tontonan yang pas buat Anda. Tentunya sambil minum-minum kopi juga Betul. boleh karena namanya juga Coffee Break ya. Pasti. Baiklah, saya Irwan Ardian pemirsa. Dan saya Valerina Daniel. Sampai berjumpa besok di Coffee Break. Selamat pagi.